Tuhan terimalah persembahan dan ucapan syukur kami. Tuhan peliharalah yang sudah didengar di dalam hati manusia. Dan Tuhan pertumbuhkanlah iman mereka yang datang ke dalam kebaktian. Baik di kota yang paling kecil maupun di Jakarta, ibu kota yang paling besar. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri bekerja di tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, berbulan-bulan kita memikirkan manusia sejak 2350 tahun yang lalu berusaha membereskan satu tema. Bagaimana membuktikan Allah ada. Tema yang besar begini. Tema yang sulit begini. Dipikirkan oleh orang yang otaknya paling kuat. Pikiran paling hebat. Pertama, daripada Aristoteles. Seorang Macedonia yang turun dari utara Greka sampai di kota Athena menjadi murid daripada guru besar yang namanya Plato. Dan Plato adalah murid dari guru lebih besar namanya Socrates. 3 generasi itu, Socrates, Plato, Aristoteles, semua percaya Tuhan. Semua percaya Allah tempat paling tinggi. Semua percaya Allah itu esa adanya. Semua percaya manusia bernilai tinggi dan manusia harus berbuat baik. Semua percaya perbuatan baik menjadi etika yang murni, menghasilkan pengetahuan dan bijaksana yang murni, dan akhirnya menghasilkan lagi bahagia yang murni. Ketiga orang ini disebut the classical giants among the thinker of human culture in ancient time. Socrates mengatakan ada Allah. Dia di tempat yang maha tinggi. Dia lain dengan mitos. Dia beda dengan dewa. Dia lebih tinggi daripada semua ilah-ilah palsu. Yang dapat berzina, dapat merampas istri orang lain, yang etikanya sama sekali tidak menjadi teladan manusia. Tetapi karena percaya dia dianggap melawan semua dewa-dewa, maka akhirnya Socrates dibunuh mati, dipaksa minum satu gelas racun yang keras sekali, namanya Shamrock. Setelah dia makan, setelah minum racun, kakinya mulai kerinjingan, kehilangan rasa, akhirnya sampai di jantung, dia mati. Setelah dia mati, muridnya Plato meninggalkan kota Athena, keliling 13 tahun di Asia, di Arabia, dekat India, pulang lagi sampai Mesir. Sesudah 13 tahun setengah, dia keliling dunia, mau cari bijaksana, mau cari apa arti hidup manusia. Akhirnya dia kembali ke Athena, meneruskan gurunya. Waktu itu orang yang membunuh guru dia sudah mati. Dan negara yang melawan Socrates sudah redam. Dia bikin satu akademi seperti universitas. Orang agung pada waktu tua mendirikan universitas untuk meneruskan pendidikan yang tinggi, untuk melatih, untuk mendidik anak muda. Seperti saya sudah tua, saya dirikan CIT. Setelah saya mati, bijaksana, teologi, iman kepercayaan, dan pengetahuan yang paling tinggi boleh diturunkan kepada anak-anak Anda di sini. Demikian Plato bikin akademia. Akademia adalah induk dari akademik di seluruh dunia.
sampai dia sendiri meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia, dia menerima ratusan murid. Tetapi dia berkata dengan kalimat dia sendiri, di antara akademia yang saya bangun di Athena, ratusan murid yang bawa badannya ke sini. Tapi di antara ratusan murid, hanya satu anak yang membawa otaknya ke sini. Yang lain semua hadir di dalam pendidikan, tapi kurang otak. Antara murid saya ratusan, cuma satu yang pintar. Satu yang otak paling tinggi. Namanya Aristoteles. Nah, Aristoteles itulah orangnya yang meneruskan Plato. Plato mendirikan akademia. Setelah Plato mati, Aristoteles mendirikan Lyceum. Istilah Lyceum di Indonesia dipakai di satu gedung di Bandung. Orang yang dari Bandung mengetahui puluhan tahun lalu aula yang penting di Bandung namanya Lyceum. Saya pun pernah pakai tempat itu untuk berkhotbah. Aristoteles seorang yang terlalu pintar. Plato mengatakan murid saya begitu banyak. Hanya satu orang yang mempunyai pikiran penuh. Yang lain cuma hadir secara jasmani. Mereka datang ikut kelas, dapat angka, selesai academic study, mereka lulus, dapat ijazah, tapi no brain. Yang ada brain cuma satu. Saya harap sekolah teologi di sini bukan hanya orang yang hadir sekolah di sini, tapi ada orang yang mempunyai otak. Orang yang mempunyai otak yang luar biasa. Otak global. Otak internasional. Otak yang bisa melintasi pengertian semua negara. Dan bisa memimpin seluruh sejarah. Aristoteles. Aristoteles orang pertama yang menemukan bagaimana membuktikan Allah ada. Dan dia membuat satu teori. Allah harus ada. Karena kalau tidak ada Allah, tidak ada yang menggerakkan alam semesta. Mengapa matahari beredar? Mengapa bulan berputar? Mengapa bumi ini bergerak? Seluruh dunia gerak semua. Beratus-ratus juta planet. Beribu-ribu bintang beredar. Bergerak. Yang menggerak siapa? Aristoteles mempunyai pikiran. Jikalau tidak ada penggerak pertama, alam semesta tidak ada. Siapakah penggerak pertama? Namanya Tuhan Allah. Di sini dia membuktikan Allah ada dengan teori penggerak pertama. Who is the first mover and who himself is not able to be moved. Yang menggerakkan semua sendiri tidak bergerak. Sebab engkau mau mentendang satu bola untuk lompat sampai jauh. Engkau sendiri tidak boleh gerak. Engkau tidak gerak dengan kaki satu yang berhenti bergerak. Dengan kaki yang mempunyai kekuatan yang besar. Mentendang. Barulah bola itu bergerak. Inilah penggerak pertama yang tidak gerak. Namanya Tuhan Allah. Nah, ini cara membuktikan Tuhan ada pertama kali di dalam sejarah dari Aristoteles, muridnya Plato, muridnya Socrates. Tiga-tiga percaya manusia harus berbuat baik. Itulah bijaksana tertinggi. Bijaksana tertinggi akor dengan etika tertinggi. Dan etika tertinggi menghasilkan bahagia yang tertinggi. Manusia mau bahagia, manusia mau hidup berarti, mempunyai bijaksana tertinggi, akhirnya melaksanakan etika tertinggi, dan terakhir mencapai bahagia tertinggi. The true wisdom produces the true morality, and the true ethics produce the true happiness. Ini menjadi klasik filsafat yang tua di Greka
turun sampai hari ini. Hari ini orang mempunyai hati nurani semua mengetahui. Orang pintar ada orang baik. Orang baik adalah orang bersukacita. Kalau engkau tidak mempunyai pikiran yang berbijaksana, engkau tidak akan pilih kelakuan yang baik. Tapi banyak orang tidak ada bijaksana. Pilih narkoba, pilih berjudi, pilih menipu, pilih berdagang curang, pilih melanggar janji, pilih berbuat jahat, pilih perzinahan, pilih berjudi, pilih segala sesuatu penipuan, dan akhirnya menjadi manusia yang melarat. Itu sebab moral penting, dan banyak agama kira mereka lah wadah yang terpenting untuk memberikan tempat, berikan pengajaran untuk manusia bermoral tinggi. Agama moral tinggi itu adalah filsafat daripada Gereja. Tapi Alkitab berkata, Roh Kudus memberikan pencerahan kebenaran untuk memimpin otak manusia. Sehingga di belakang pemikiran bijaksana tertinggi perlu Roh Kudus. Itu sebab iman Kristen setelah Yesus datang mencerahkan dunia ini, merubah kebudayaan manusia menjadi lebih tinggi lagi. Itu sebab di 1 Korintus pasal 1 ayat terakhir, Tuhan Allah telah menjadikan Kristus bijaksana kita, keadilan kita, kesucian kita, dan penebusan kita. Ini 4 hal. 2 dibicarakan di dalam gereja, 2 tidak dibicarakan di gereja. Penebusan tidak ada di gereja. Kesucian tidak di gereja. Di dalam kebudayaan gereja yang ada bijaksana dan ada kelakuan etika yang baik. Saudara-saudara, sebelum Kristus datang, manusia hidup di dalam kegelapan, disinari oleh filosof yang besar, diberikan pengajaran oleh orang seperti Sokrates, Plato, Aristoteles. Sampai Kristus datang, baru kita lihat kita perlu kesucian, kita perlu penebusan lebih tinggi daripada hanya keadilan dan pengetahuan. Saudara-saudara, sejak Aristoteles terus membuktikan Allah sudah ada orangnya, sampai kapan baru ada perubahan, pembaruan yang besar daripada kira-kira 1400 tahun setelah Aristoteles mati, timbul seorang bernama Anselm. Anselm mengatakan membuktikan Allah ada bukan melalui first mover, tapi melalui pengertian sesuatu pikiran, namanya ontological argument. Melalui ontological argument, manusia mengetahui yang bisa dipikirkan di dalam otak yang terbesar itu tidak mungkin tidak ada. Karena yang ada kecil-kecil. Kalau yang kecil berada, seperti kita lihat meja ada, rumah ada, segala sesuatu ada. Tapi yang paling besar itu Tuhan Allah. Kalau yang paling besar tidak ada, yang kecil bagaimana ada? Kecil berada karena dia adalah benda. Tapi yang paling besar, lebih dari benda, dia harus ada. Ini memberi revolusi untuk pengertian tentang Allah ada. Sesuai itu masih ada cosmological argument. Saya ulang-ulang terus supaya engkau pegang teguh. Apakah iman kepercayaan Kristen yang lebih tinggi dari semua ini. Yang disebut cosmological argument, alam semesta ini membuktikan Tuhan Allah ada. Lalu semua yang berada di dalam alam semesta ini harus mempunyai tujuan. Tak mungkin kita membabi buta hidup di dunia. Kita harap mencapai tujuan sebagai titik terakhir alam semesta bukan sia-sia. Because everything consists
of the teleology, of the final aim in our living, in our action, in our daily life. Maka teleologi akibatnya ada tujuan yang ingin dicapai. Ini membuktikan Allah ada. Jadi setelah adanya yang disebut verb move dari Aristotle, ada ontological yang disodarkan oleh Anselm, masih ada kosmologi, teleological. Tapi saudara heran sekali. Sampai abad ke-18, semua ini dihanguskan. Semua ini dianggap kurang tepat, kurang sempurna, dan kurang bisa membuktikan. Termasuk 3 hal. First move, kosmologi, teleologi. Yang berani melawan semua ini adalah seorang Jerman namanya Immanuel Kant. Immanuel Kant di dalam buku yang pertama, lebih 1000 halaman. Dia tidak pakai ilustrasi, dia tidak pakai contoh, tidak pakai penjelasan melalui cerita atau yang lain. Setiap kalimat teori. Dan akhirnya dia mengatakan manusia tidak bisa buktikan Allah itu ada. Karena apa? Bukti yang dipakai semua kurang mutu. Semua teori yang dipakai membuktikan Allah itu tidak sanggup. Karena Allah lebih tinggi daripada semua aspek di dalam membuktikan Allah ada. Maka setelah Kant tulis buku pertama, banyak orang kira dia ateis. Banyak orang kira dia melawan Kristen. Dan banyak orang kecewa sekali kepada Kant. Sedangkan Kant bukan ateis. Di dalam buku kedua dia mulai mengakarkan dari permulaan segala sesuatu di alam semesta ini. Ada 2 hal yang bikin saya makin lama makin gentar. Apakah itu? Beratus-ratus juta bintang di langit bikin saya takut tak habis-habis. Kenapa di situ? Kenapa begitu banyak? Kenapa edarnya, jalannya, rotasinya rutin? Siapa yang menguasai? Siapa yang mengakibatkan alam semesta begitu agung, begitu teliti, dan begitu ajaib? Saya takut, saya makin gentar, makin kuasanya bikin saya gemetar, saya tidak tahu apa itu. Kedua, the starry heaven above is number 1. The speaking conscience inside, yaitu di hati nurani saya ada suara yang memerintah, engkau harus berbuat baik. Ada perintah tertinggi, tidak bisa ditolak, tidak bisa dilawan. Yang desak saya harus berbuat baik. Apa itu baik? Keadilan. Apa itu baik? Kebajikan. Apa itu baik? Cinta kasih. Apa itu baik? Kesucian. Apa itu baik? Kebenaran. You should do good. You should do holy. You should do righteous. You should do loving kindness. Dan saya harus menjalankan apa? Menjalankan apa yang diperintah oleh hati itu. Saya mau tanya, siapa yang berada di hati saya? Siapa yang mendesak saya harus berbuat suci? Harus berbuat baik? Harus berbuat adil? Harus berbuat kasih? Yang mendorong siapa? Dia mengatakan itu namanya categorical imperative. Dalam arti aslinya itu perintah tertinggi yang tidak ada lagi lebih tinggi dari dia. Itu apa? Di sini kan mengatakan tidak mungkin tidak ada Allah. Adalah Allah karena dia yang suruh kita berbuat baik. Kalau Allah tidak suruh kita berbuat baik, kita juga tidak mungkin menjadi manusia yang beres. Kan mempunyai pengertian begitu mendalam. Dari mana? Dari original. Dia bukan mengadopsi atau mengadaptasi
kesulitan melalui kebudayaan tinggi yang diajarkan oleh orang lain. Tapi dia muncul sendiri. Ini salah satu genius yang paling besar. Kant supposed to be one of the most greatest original thinker in the world. Setelah Kant, filsafat berubah. Setelah Kant, baru banyak orang mengerti seriusnya filsafat itu. Tetapi saya mau tanya, setelah Kant menemukan ini, dan dia mendirikan satu argumentasi, mengapa membuktikan Tuhan Allah? Ada. Karena ada first mover, not enough. Karena ada cosmological wisdom, not enough. Karena ada grand design, seperti apa yang dikatakan oleh Stephen Hawking, not enough. Karena ada tujuan hidup manusia, membimbing kita mengerti Tuhan Allah berada, not enough. Dia sendiri mendirikan satu cara, metode baru untuk membuktikan Allah ada. Karena apa? Kewajiban beretika. Dorongan untuk berbuat baik. Ini membuktikan Allah itu ada. Saudara, Kant mempengaruhi banyak orang paling pintar di dunia. Dan termasuk pengetahuan 300 tahun terakhir, dunia orang-orang paling beretika, orang mempunyai pikiran etika moral tertinggi, semua dipengaruhi oleh Kant, dan mereka tidak percaya ada Tuhan Allah. Meskipun tidak semua manusia percaya ada Allah, tetapi yang paling intelektual ditakluk oleh Kant menjadi satu hal yang tidak bisa didebatkan lagi. Sampai abad ke-19, ateis, komunis muncul. Barulah mereka melawan Kant. Tapi saya mau bicara kembali. Dia hidup sejaman dengan Haydn. Dia hidup sejaman dengan Mozart. Dia hidup sejaman dengan Beethoven. Dia hidup sejaman dengan Goethe. Dia hidup sejaman berapa bulan terakhir dengan Hegel. Kan hidup di tengah-tengah orang-orang raksasa kebudayaan tertinggi hidup di dalam dunia. Dan saat itu dia menggoncangkan dunia. Dan dia mentaklukkan otak semua. Tetapi akhirnya Kant mati tidak menjadi orang Kristen yang baik. Ini yang saya sedih, yang saya sayangkan. Orang pintarnya seperti Kant, kenapa akhirnya tidak menjadi orang Kristen? Nah, ini yang saya bicara di dalam mimbar ini. Saudara-saudara, saya meminta saudara perhatikan. Waktu Kant ingin menjadi Kristen, hanya karena tradisi yang dia terima, bukan karena otaknya yang sudah ditaklukkan. Lalu saya mau tanya, kenapa otaknya Kant tidak bisa ditaklukkan oleh pendeta? Karena banyak pendeta kurang mempunyai bijaksana dan lebih bodoh daripada dia. Itu sebab sayang sekali orang intelek seperti Kant tidak menjadi orang Kristen. Banyak orang muda yang mempunyai intelek tinggi juga tidak menjadi Kristen. Kristen mulai mundur dari abad ke-18 sampai sekarang. Selama 300 tahun ini kita lihat Eropa gereja makin lama makin kosong. Di dalam situasi seperti ini saya berkata harus kita membangunkan iman Tuhan. Harus kita mengembalikan supremasi Kristus di atas akademik. Maka kita telah mendirikan gereja yang dari nol menjadi waktu saya mati. Gereja ini penuh orang pintar yang kembali kepada Tuhan. Kita mencapai tujuan yang diharapkan oleh Tuhan. Kita mencapai tujuan yang direncanakan oleh Roh Kudus. Dan saya harap orang-orang kita yang sekolah teologi di sini, murid-murid yang menjadi murid di STTRI, meneruskan dan menyambung sejarah yang benar di dalam dunia ini.
Saudara-saudara sekalian, waktu Tan Kan menjadi tua, dia menulis sepucuk surat kepada kawan dia yang paling akrab, orang intelektual yang lain. Dan surat itu sekarang sudah diketahui oleh seluruh dunia. Dia mengatakan, I just want to know 4 things in my whole life. Aku hidup di dunia sebenarnya hanya ingin tahu 4 hal saja. Kalau saya bisa tahu 4 hal ini, puaslah hati saya hidup sebagai manusia. What are these 4 things? Apakah 4 hal yang saya perlu tahu ini selama hidup? Pertama, who am I? Saya ini siapa? Saya mau tahu saya ini siapa. Kan tidak nikah. Kan tidak pernah pacaran. Kan terus belajar. Seumur hidup rajin belajar. Semua buku yang paling penting. Dia mati-matian tuntas mau mengetahui apa isinya. Suatu hari pada waktu dia membaca seluruh buku yang ditulis oleh seorang namanya Rousseau. Buku yang disebut The Education of Emile. Dia kaget sekali. Hari itu dia membaca buku tidak bisa habis. Dia tidak mau pergi jalan-jalan. 3 hari tidak jalan-jalan. Selesaikan buku itu. Tetapi apakah buku itu akhirnya menjawab pertanyaan dia? Tetap tidak. Dia tetap tidak puas. Sampai mati dia tidak ngerti 4 hal. Pertama, who am I? Saya kira semua orang bertanya pertanyaan ini. Siapakah saya ini? Banyak orang bilang, I don't know who am I. I know I should marry. Lalu engkau dipuaskan, sudah nikah, tidak pikir lagi. Sudah ada pacar, tidak pikir lagi. Sudah melangsungkan seks, tidak usah pikir lagi. Kan tidak, kan tak habis-habis. Bergumul, mencari, mau mengerti siapa saya sampai mati. Dia umur 80, akhirnya mati, tidak ngerti pertama ini. Kedua, I want to know, what can I know in my whole life? Saya ingin mengetahui, selama hidup di dunia ini saya boleh mengetahui apa sih? Kenapa dari SD, dari SMP, dari SMA, dari universitas, engkau belajar terus. Karena engkau mau tahu. Kalau ditanya, engkau mau tahu untuk apa? Engkau jawab untuk cari duit. Cilaka, berhenti di situ, habislah. Kalau seorang demi mau cari duit, baru sekolah, motivasinya bukan mau pengetahuan. Mau pakai, mau memperalat, mau memanfaatkan akan pendidikan untuk menjadi cara mendapat duit. Dunia hancur karena ini. Di Amerika banyak orang tua kirim anak ke sekolah kedokteran. Kirim anak ke sekolah hukum. Kirim anak pergi ke sekolah perdagangan. Karena apa? Karena 3 hal ini yang mendapatkan uang paling banyak. Kalau engkau jadi pendeta, bokek. Kalau engkau jadi pedagang, cuannya banyak. Kalau engkau jadi hamba Tuhan, tidak ada uang. Kalau engkau menjadi seorang hukum, engkau dapat uang. Kalau engkau jadi orang biasa, guru, tidak ada uang. Tapi kalau engkau menjadi seorang yang mengerjakan hukum, mengerjakan dagang, atau mengerjakan dokter, engkau uangnya banyak. Saya kemarin dulu pergi dokter bikin gigi. Kemarin malam pergi dokter bikin gigi lagi. Tapi saya tanya dia, engkau sering ada di Kapin. Kenapa? Ya dia berbeban melihat penginjilan. Saya sangat menghargai dia. Dia sudah ikut Kapin 60 kali. 60 kota. Dia tidak ada kerjaannya. Tidak. Dia orang dokter gigi yang top di Jakarta. Dia sangat sibuk. Kalau dia saben hari nongkrong di
kliniknya gigi dia untungnya puluhan juta setiap minggu. Tapi dia karena mencintai pekerjaan Tuhan, dia selalu tidak ada di kantor, tidak ada di klinik. Dia pergi karena apa? Dia hidup bukan untuk uang. Begitu banyak orang suka menjadi dokter demi uang. Banyak orang suka menjadi hakim demi uang. Banyak orang suka menjadi pedagang demi uang. Mereka belajar, sekolah, bukan untuk mau cari pengetahuan. Memanfaatkan sekolah untuk mencari uang. Tapi ada orang bukan demikian. Saudara-saudara sekalian, kan seumur hidup mengerti kebenaran. Dia tidak ada waktu pacaran. Dia tidak ada waktu cari duit. Terus kecimpung ke dalam pengertian kebenaran. Dan akhirnya dia mengatakan, second problem in my life, I want to ask the second question. What can I know? Ketiga, saya mau tahu siapa saya. Saya mau tahu apa yang boleh saya tahu. Ketiga, saya ingin mengerti, what should I do? Apa yang harus saya kerjakan? Di dunia ini saya boleh berbuat apa? Boleh kerjakan apa? Boleh melakukan perbuatan seperti apa? Itu pertanyaan ketiga. Dan keempat, what is my hope? Setelah saya mati, pengharapan saya apa? Setelah hidup berpuluh-puluh tahun nanti mati kemana? Di dalam kekekalan, apa yang diwujudkan? Apa yang saya capai? Menjadi tujuan hidup saya. Saya sangat kagum dengan pucuk surat yang dikirim kepada temannya itu. Waktu saya mengajar filsafat. Waktu saya membaca akan kalimat-kalimat dari Kant yang ditulis kepada profesor lain. Waktu dia tua saya kaget. Saya ingin menangis. Orang besar semacam Immanuel Kant, dia masih menanya 4 ini. Tapi banyak orang sekarang tidak pernah tanya. Engkau siapa? Tidak tahulah, pokoknya hidup terus sampai mati. Engkau mau mengetahui apa? Tidak peduli. Asal sekolah dapat uang, bisa hidup sudah cukup. Engkau harus kerja apa? Tidak tahu. Pokoknya saya pelihara anak cucu besar. Itu pekerjaanku. Engkau ada pengharapan apa? Saya juga tidak tahu. Kita menjadi manusia terlalu teledor. Terlalu sembarangan. Kan tidak. Kan bilang, kasih tahu saya siapa saya ini. Beritahu kepada saya apa yang boleh saya tahu. Ajarkan saya harus berbuat apa. Dan akhirnya, apakah sesungguhnya pengharapan saya? Orang seperti Kan ini sedikit sekali. Lalu engkau berkata, Pak Tong, kamu begitu menghargai Kan. Apa kamu rasa hidup Kan sudah selesai? Saya bilang tidak. Saya menangisi Kan. Karena saya sedih. Dia sampai mati. 4 jawaban ini tidak puas. Akhirnya dia kemana? Saya juga tidak tahu. Kan sudah mengetahui siapa dia? Mungkin tidak. Kan sudah tahu apa yang harus dia tahu? Mungkin tidak. Kan sudah melakukan kewajiban etika dia? Mungkin tidak. Kan sudah mempunyai pengharapan kekal? Mungkin tidak. Apa artinya mungkin tidak, mungkin tidak, mungkin tidak, mungkin tidak berkali ini? Karena Kan akhirnya tidak kenal Yesus Kristus. Saudara-saudara dengar kalimat di bawah ini. Only when you truly know who is Jesus. When you truly understand what is the meaning of believing in Jesus. Then you know what is the answer of these 4 questions. Saya siapa? Engkau perlu mengetahui jawaban pertanyaan ini melalui Kristus. Yang berkata kepada engkau, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one come to the Father but by me. Kalimat-kalimat yang diberitakan oleh Yesus. Itulah kalimat yang paling tuntas,
paling memberi jawaban yang jitu, memberikan jawaban yang lengkap untuk mengeluarkan kita dari kegelapan hidup. Whosoever follow me will not walk in the darkness, but they will find out the light of life. Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 12, barang siapa mengikut aku, tidak akan jalan di dalam kegelapan. Mereka akan menemukan cahaya dari hidup. Saya mau tanya anggota Gereja Reform Injil Indonesia, sudahkah engkau menemukan cahaya hidup? Engkau hidup, saya tahu. Karena engkau bisa makan, engkau bisa tidur, engkau bisa minum, engkau bisa ngasuh, engkau bisa berjuang, engkau bisa dagang. Ini semua membuktikan engkau hidup, hidup, hidup. You semua hidup. Tapi saya mau tanya, sudah engkau menemukan terang hidup tidak? Apa artinya? Pak Stephen, apa artinya terang hidup? Are you only walking in the darkness? Are you living routinity? Engkau hidup rutinitas. Saban hari pagi bangun, sikat gigi, cuci muka, makan pagi, makan siang, makan malam. Malam tidur, besok bangun lagi, cuci gigi, cuci muka, siang makan, malam makan, tidur lagi. Saban hari begini. Apakah engkau sudah menemukan cahaya hidup? Apakah engkau sudah menemukan arah hidup? Apa engkau selain cari uang menjadi kaya, engkau dipuaskan dengan hidup yang rutinitas, saban hari tidur, bangun, bangun, tidur, tidur, bangun, gitu saja. Mengapa engkau tidak memikirkan apa yang harus engkau ketahui? Mengapa engkau tidak merenungkan apa yang harus kau kerjakan? Mengapa engkau tidak pernah melihat pentingnya penginjilan? Pentingnya sudah mati kembali kepada Tuhan. Saya sayang sekali. Salah satu orang paling hebat yang pernah saya hormati dalam sejarah, Immanuel Kant. Saya waktu muda baca bukunya, memikirkan hidupnya. Saya sangat kagum. Saya harap saya bisa mempunyai hidup teratur seperti dia. Mempunyai hidup mencari makna seperti dia. Tapi pada waktu saya lihat sampai dia meninggal dunia, dia tidak kenal Tuhan Yesus. Saya menjadi kecewa dan menjadi nangis karena kan. Saudara-saudara, setelah kan menemukan moral argument to prove the existence of God yang menggempakan seluruh sejarah filsafat. Yang menggoncangkan seluruh dunia intelektual. Terjadilah satu gerakan baru, menuntut etika, mempelajari hidup yang baik, dan mulai konsentrasi kepada satu orang, namanya Yesus. Dengar kalimat di bawah ini, setelah kan ada beberapa orang paling penting di dunia, mulai kembali menerima, menyelidiki, mau mengerti siapa Yesus. Mengapa etika Yesus begitu tinggi? Kenapa kelakuan Yesus begitu suci? Kenapa hidup Yesus begitu menjadi teladan? There's no one as high as Jesus ethic. Di dalam sejarah dunia beratus-ratus ribu juta manusia, tak pernah ada satu orang hidup sucinya seperti Yesus. Tak ada orang yang cinta kasihnya lebih dari Yesus. Tak ada orang hidup lebih adil terhadap siapapun di dalam dunia seperti Yesus. Kenapa? Why it is possible? Why it can be done by Jesus? Mengapa dia paling suci? Mengapa dia paling kasih? Mengapa dia paling adil? Mengapa dia paling baik? Mengapa dia paling tegas menghadap dosa? Who is Jesus? Kalau engkau tidak mengerti siapa Yesus, engkau tidak mungkin mengerti siapa kamu. By knowing God, that you know yourself. By learning who Jesus,
you know what is your life. Saudara-saudara, kan akhirnya mengetahui sedikit. Sayangnya, saya memakai istilah sedikit. Karena kan mengatakan, sulit membayangkan ada orang lebih tinggi moral dari Yesus. Di dalam seluruh alam semesta, tidak ada orang mencapai apa yang pernah dicapai oleh Yesus sebagai manusia yang bermoral. Dengar kalimat ini. Dia yang menemukan, membuktikan Allah melalui adanya perintah moral. Dia juga mengetahui yang mencapai moral tertinggi Yesus Kristus. Tetapi kenapa kan tidak menggabungkan dua ini untuk menyelesaikan kebutuhan dia? What should I know? What should I do? And what is my hope? Kalau kita bicara 4 pertanyaan besar itu. Pertama, menyelidiki antropologi. Sebagai manusia tidak mengetahui apa artinya menjadi manusia. Itu hidup cuma-cuma. Sebagai manusia mempunyai intelek, mau mencari pengetahuan tapi tidak mempunyai pengetahuan yang beres. Itu sayang sekali. Sebagai manusia yang diberikan perintah moral, harus berbuat baik, tapi hidupmu selalu tidak baik, engkau tidak beda dengan binatang. Sebagai manusia yang diberikan pengharapan keberkekalan, tapi setelah mati tidak masuk ke dalam surga, engkau hidup sayang sekali. Itu sudah bikin saya sedih. Kan, kenapa engkau seperti ini? Saya hari ini tetap belum bisa selesai. Tapi saya berkata kepada saudara, kan betul-betul bersiap. Tapi akhirnya dia tidak kenal Yesus. Semua menjadi kosong. Saya tidak sangka hari ini tidak bisa selesai. Tapi saya berkata, saya tidak buang waktu Anda. Setiap menit saya pakai dengan baik-baik. Saya akan meneruskan kan dan hidup manusia yang akhirnya puas karena mengerti 4 pertanyaan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ampunilah kami. Berilah pengertian yang sejati. Berilah tujuan yang mencapai rencana Tuhan. Sehingga kami tidak mati di dalam kesia-siaan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan mimbar dan pendengar hari ini di dalam tangan Tuhan. Pimpin kami, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.